Oke, begitu. Karena nggak banyak yang tanya juga. Komentar terakhir? Saya mau naik. Ya. Jadi kalau saya perhatikan ini, ada yang namanya jangka pendek, ada yang namanya jangka panjang. Predestinasinya ini. Kejadian-kejadian yang spontan. Oh ya, 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 ya. Betul ya, ada ya. Ya kalau mau dibedakan kategori gitu bisa. Jadi misalnya predestinasi jangka panjang ya soal keselamatan, itu kan jangka panjang. Nah, predestinasi jangka pendek, ya tadi peristiwa-peristiwa yang kita alami. Bahasa umumnya kan takdir, tapi kan kita tidak terlalu memakai konsep takdir ya, karena kita sekarang tahu prosesnya. Itu tidak sekedar gampang, oh itu takdir, nggak bisa. Misalnya orang mati muda, kan ada ayatnya. Mati muda itu di Alkitab, hukum yang dilanggar adalah tentang orang tua. Ada nggak dakwaan tentang orang tua? Mungkin dosa waris atau apa, kan ini ternyata begitu. Jadi kalau orang melakukan kesalahan, termasuk tadi kecerobohan, misalnya kan kadang orang, anak-anak muda melakukan kecerobohan, naik motor misalnya, atau misalnya dulu pernah kuliah itu yang anak-anak nyegat truk gitu, si lindas truk, dia kan mati, kecerobohan, ya bisa dianggap kecerobohan. Tapi kalau dalam analisa legal ground, predestinasi ini, dia kan mati muda, ini predestinasi mati muda, apakah itu kehendak Tuhan atau kehendak setan? Kalau reform, itu kehendak Tuhan. Dalam LCD kita nggak bisa sesimpel itu, nggak bisa. Karena kehendak setan pun bisa bunuh orang. Nah, gitu. Jadi ada orang yang tanda petik boleh terkena dakwaan sampai mati, bahkan mati muda. Ada orang yang dijagai Tuhan. Jadi sikap Tuhan itu ada dua, tidak sama. Kalau dalam kriteria waktu panjang tidak, ya bisa dianggap dikategorikan begitu, bisa. Ada dakwaan yang, ada predestinasi yang fix sangat panjang, ada yang jangka pendek. Nah, yang jangka panjang saya rasa kita juga sulit juga menganalisa. Misalnya begini, kita lihat teman-teman kita yang seiman, ada yang pindah agama misalnya. Aku dulu sulit menganalisa, kok bisa ya pindah agama gitu. Padahal dia ngajarin Alkitab tiap minggu dengan adik rohani. Bahkan saya kenal berkhotbah selama 10 tahun. Jadi panitia ini itu di apa istilahnya? Di komunitas, gak hanya gerejanya, tapi komunitas kota gitu. Orang terkenal gitu ya. Bisa pindah agama gitu. Nah, jadi khotbahnya ngapain, dia aktivitas rohani itu ngapain. Berarti kan kita bisa analisa. Oh, pasti ada dakwaan. Apa dakwaannya? Jadi selama ini ada yang tersembunyi yang belum tembus. Malah keluar jawabannya, ya itu ya. Ya oke, sekarang nggak ada komen. Jam 10 juga. Itu ya, jadi saya harap teman-teman mulai sekarang kalau ada peristiwa negatif, pokoknya yang berdampak buruk lah begitu ya. Sekarang coba analisa 3 itu ya. 1, kehendakmu sendiri. Yang kedua, kehendak Tuhan. Kira-kira kehendak Tuhan bagaimana? Yang ketiga, setan. Dakwaan hukumnya ada enggak? Mayoritas penderitaan yang saya alami itu ada dakwaannya soalnya. Ini saya sampelnya saya sendiri ya. Jadi walaupun saya sudah merencanakan dan berusaha tidak ceroboh gitu, tetap ada gitu, tetap kena gitu. Jadi artinya ada dakwaan. Ini rumus saya ya. Ini teori saya, rumus saya berdasarkan kehidupan saya. Nah, saya harapkan teman-teman bisa belajar menganalisa sendiri dari hidupmu sendiri, sama dengan saya atau enggak. Jadi kalaupun kamu sudah berjuang supaya tidak ceroboh, sudah mempersiapkan dengan segala pengetahuanmu, kekuatan kita untuk merencanakan, kok tetap kena gitu. 1, berarti kita entah kurang cerdas, kurang ilmu, kurang bijaksana dan sebagainya. Bisa saja begitu. Tapi nanti kalau dalam seperti kasus saya akan ada pemahaman, oh ini dakwaan rupanya. Jadi kalau sudah ada dakwaan, yaitu
nggak bakal bisa ditolak kan, kecuali kita bisa cegah di awal. Coba seandainya Ayub itu bisa mencegah di pasal 1 gitu. Tapi kan tidak mungkin, mana tahu dia. Seperti kemarin pengalaman saya juga, ada orang japri minta pelepasan. Ketika saya posisi di jalan, saya nggak tahu gitu. Tiba-tiba ada racking dari depan, gitu. Gelap dan tanpa lampu. Kemudian di depan saya ada mbak-mbak atau ibu-ibu di kanan terus, mepet di tengah. Dia nggak mau jalan di kiri. Di bel tidak mau minggir ke kiri, nggak mau. Padahal pelan gitu kan. Lah akhirnya kan saya ngambil kanan mendahulinya. Nggak mungkin saya ngambil kiri. Apa yang terjadi? Saya kaget. Ternyata di sana ada motor kencang tanpa lampu. Dan jalannya memang juga nggak jelas ya, lampunya nggak ada. Saya kaget. Dalam posisi itu apakah ceroboh? Ya bisa dianggap ceroboh. Saya mendahului di luar garis tengah itu yang putih. Karena artinya saya di luar jalur ya. Ya ceroboh gitu ya. Tapi kan ya seperti itu. Tidak mungkin saya tidak akan ke kanan. Itu udah skenario. Makanya itu dakwaan. Dari mana dakwaan itu? Karena ada pasien tiba-tiba di jam itu, di menit itu. Karena saya cek sampai rumah. Peristiwanya tadi kira-kira berapa menit, saya cek WA-nya. Pas sama. Jadi ketika dia WA ke saya ada dampak serangan. Nah ini predestinasi. Apakah saya bisa menghindar dari nyebrang ke kanan? Saya tidak yakin. 100% saya tidak yakin bisa. Pasti saya akan ke kanan lah. Kan nggak mungkin saya ngambil dari kiri, nggak berani. Karena kalau saya dari kiri, kemudian dia dengar saya mendekat, orang bisa belok kiri. Saya malah ditabrak. Dan tidak boleh secara aturan lalu lintas. Jadi secara hitung-hitungan hukum, pasti saya ke kanan, wes. Begitu ke kanan lah skenario dari depan. Makanya setan kan mainnya legal ground. Dia sudah tahu rancangannya. Pasti kamu akan ke kanan. Nah gitu udah dirancang. Caranya gimana? Emak-emaknya atau mboknya itu atau mbaknya tetap di tengah tapi nggak kenceng, pelan sekali di bawah 40 lah itu, karena malam hari kan. Dan saya tidak mungkin sepelan itu udah ada hitungannya. Dan itu kan kosong ya jalannya ya. Jadi kan tidak masuk akal untuk nguntut di belakang dia terus itu kan. Demi menghindari tidak nyebrang. Nah, makanya saya lebih memahami predestinasi yang ini pasti ada dakwaan hukum, serangan setan lah itu. Ya, begitu materinya. Semoga memahami. Jadi memang ada ya tadi kita cenderung akan berusaha tidak ceroboh. Saya sendiri mengalami, Pak. Jadi makanya saya nggak senang dengan kalimat itu. Karena dalam banyak hal saya sudah merencanakan. Tetap kena, Pak. Jadi ketika apakah itu kecerobohan atau tidak, ya bisa dianggap kecerobohan. Tapi saya nggak senang dengan kata kecerobohan. Maksudnya dengan analisa bahwa itu kecerobohan. Karena walaupun direncanakan, tetap kena. Ini pelajaran penting dalam pemahaman predestinasi. Kalau ada dakwaan, tidak mungkin tidak kena. Itu rumus saya ya. Karena nggak mungkin tahu, kita nggak mungkin tahu sedang didakwa. Sejarah ini begitu ya. Kita nggak mungkin tahu. Di kitab Ayub, apakah Ayub tahu sedang didakwa setan? Tidak mungkin. Nah, itu contohnya. Dalam peristiwa sekarang pun, kehidupan kita sekarang maksudnya, juga begitu. Kalau saya tahu didakwa setan, satu, saya akan nunggu di belakang ibu itu tadi supaya nggak nyebrang ke jalur lawan. Wes gitu. Itu kalau saya tahu. Tapi kan saya nggak mungkin maha tahu dan saya nggak mungkin menuntut orang untuk maha tahu. Kalau Ayub di sini ya, bisa tahu bahwa dari kiri akan ada orang nyebrang. Ya mending dia fokus ke jalan, lihat kiri, nggak kencang wes. Siap ngerem kan begitu. Tapi kan nggak mungkin kita bisa tahu segalanya.
Apalagi ternyata kan kadang kita kayak diberi serangan ke otak kita, ngeblank. Nah gitu, kalau kita ngeblank nggak usah nyalain diri sendiri, kita nyalain setannya aja. Ini ulah setan. Kamu sudah berjuang terus nyalahkan diri sendiri, nggak usah, stres malah. Makanya saya nggak senang dengan tekanan-tekanan mental seperti ini. Kita nggak iso nyalahkan manusianya dalam posisi ini. Jadi kita tidak menyalahkan diri kita sendiri kalau kita mengenali ada dakwaan setan, karena kita pasti kena gitu. Yang kedua, kita juga tidak menyalahkan orang lain dengan posisi yang sama. Semua serangan ke El-Sadik ada kehendak manusianya, tapi saya juga mengenali gitu ya, mau nggak mau pasti ada spiritnya lah, ada setannya. Jadi saya tidak bisa menyalahkan 100% mereka ceroboh, tidak mengenali saya sebagai utusan Tuhan dan sebagainya. Tidak bisa, tidak adil lah gitu, karena mereka juga dalam kondisi sebagai budak gitu. Mereka dikendalikan, ada serangan terkoordinasi. Yang mengendalikan bukan mereka. Jadi kita harus adil. Kita adil dengan diri kita. Kalau bukan salah kita, jangan nyalahin diri kita. Stres kamu nanti. Kalau kita sudah berusaha, jangan menganggap dirimu ceroboh. Itu bukan kecerobohanmu, itu spirit gitu ya. Salahkan rohnya, salahkan setan, jangan salahkan dirimu. Jadi ini jangan beban mental dengan tuntutan superhuman bahwa harus sempurna, perfect. Jadi gitu, semoga bisa dipahami. Dan saya mengucapkan berkat Kohanim bagi siapapun yang mendengarkan materi ini. Saya tahu sulit sekali dipahami karena di luar sana predestinasi itu ya ada Reform, ada Arminianus, tadi ada Saint Augustine, ada Purita Wahyu dan sebagainya. Sekarang di El-Sadik beda lagi gitu. Diberkatilah kalian siapapun yang sema mendengarkan materi tentang predestinasi dan juga bisa memahami teorinya, bisa memahami pengetahuannya, plus mengalami sendiri. Nah, saya berharap kalian bisa mengenali dakwaan sebelum terjadi, kalau bisa ya, saya berharap, karena itu akan melatih kita kepekaan roh itu seperti itu. Jadi kepekaan roh itu bisa karunia Tuhan, tapi di El-Sadik kita bisa latih. Nah, sedikit-sedikit kita bisa latih. Jadi ada beberapa berkat Tuhan, berkat rohani saya rasa, yaitu kita melatih kepekaan roh. Ini penting. Nah, semoga siapapun yang mendengarkan materi tentang ini ya, predestinasi El-Sadik ya, cara El-Sadik, bisa mengenali dakwaan hukum setan ke dirimu. Ini berkat Tuhan. Sulit sekali. Saya sendiri kadang masih miss gitu ya. Beberapa bisa saya kenali seperti ini tadi, tapi itu pun ya di akhir gitu. Kalau bisa di awal kan saya tidak perlu protes gitu ya. Tapi ini sih kalau ngerti di awal berarti saya menghindari gitu. Makanya Tuhan melarang kita tahu tuh begitu ya. Intinya silahkan dialami dengan Tuhan sendiri, itu aja lah. Karena kalau dibuat baku itu nggak bisa. Nanti kalaupun tahu di awal, kita cenderung menolak. Rumus itu. Saya juga begitu. Kalau saya tahu akan terjadi kena air panas, saya nggak akan bantu. Itu udah pasti itu. Jadi saya memprediksi diri saya ketika dalam posisi ngerti, saya pasti nolak. Saya pasti menolak penderitaan. Nah itu makanya Tuhan tidak membiarkan kita tahu itu begitu. Jadi biarlah semoga kalian bisa tahu sesuai porsinya ya. Aku nggak berani punya standar yang sama. Sesuai porsi lah, sesuai porsi Tuhan maksudnya. Juga diberkati dalam keluarga, anak, cucu, keturunan, dalam bisnis dan sebagainya. Kesehatan jasmani, rohani, jiwani, semuanya 3 beres. Juga berdampak secara spiritual, bertumbuh, berbuah dan sebagainya. Di dalam nama Yeshua HaMashiach saya mengucapkan berkat Kohanim ini. Amin.